Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selama ini kita menganggap kalau hanya umat Islam saja yang memiliki ibadah berbentuk puasa. Padahal hampir semua agama ada ritual semacam ini. Kristen, Hindu, dan Buddha pun punya ritual puasa mereka sendiri. Tapi tentu saja dengan aturannya masing-masing. Nah, tak hanya itu, ada juga bentuk-bentuk puasa lainnya di luar konteks ibadah keagamaan. Salah satunya adalah puasa kejawen yang biasa dilakukan oleh orang Jawa dulu. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya terlebih dulu klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke? Ya, seperti yang kalian tahu, kalau di Indonesia, Jawa khususnya, puasa semacam ini kadang kerap dilakukan oleh masyarakat zaman dulu. Uniknya, puasa kejawen ini banyak jenisnya. Tak hanya jenis, puasa-puasa kejawen ini memiliki syarat yang berbeda-beda. Di samping itu juga memberikan manfaat yang tak sama pula. Oke, langsung saja. Yang pertama, puasa mutih untuk ilmu gaib dan keberhasilan. Salah satu puasa kejawen yang paling dikenal adalah puasa mutih. Ya, seperti namanya. Dalam ritual ini, seseorang yang melaksanakannya dilarang untuk mengonsumsi apapun selain yang berwarna putih. Biasanya, para pelakunya hanya akan makan nasi dan air putih saja. Puasa mutih biasanya dimasukkan dalam salah satu bagian dari sebuah ritual panjang. Tujuannya sendiri macam-macam, tergantung yang melaksanakan. Namun umumnya adalah untuk menguasai ilmu-ilmu gaib tertentu. Ada juga yang melakukannya untuk tujuan keberhasilan atau keinginan yang ingin dicapainya. Puasa ini tidak terikat waktu, tapi biasanya hanya 3 hari saja, atau bahkan 40 hari. Puasa ini juga harus disampingi oleh seorang guru, karena berbahaya jika tak ada seorang guru untuk membimbingnya. Yang kedua, puasa ngableng untuk menguatkan sukma dan mengabulkan keinginan. Jika umumnya durasi waktu puasa itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak demikian dengan ritual puasa yang bernama ngableng ini. Durasi puasa ngableng adalah sehari penuh, alias 24 jam. Jadi, jika ada seseorang yang menjalani puasa ngableng 3 hari, itu artinya ia tidak makan dan minum selama 3 hari penuh. Menurut para praktisnya, puasa ini bertujuan untuk menguatkan sukma alias jiwa. Dengan berpuasa penuh seperti itu, diharapkan nafsu terhadap hal-hal keduniawian bisa sirna. Makanya puasa ini sendiri sering dibarengi dengan semedi. Tak hanya itu, puasa ngableng konon juga sering dilakukan dengan tujuan untuk mengabulkan keinginan. Yang ketiga, puasa pati geni untuk terkabulnya keinginan yang sangat besar. Tak hanya puasa mutih dan ngableng,
Puasa yang dipercaya bisa mengabulkan hajat adalah puasa pati geni. Bahkan dikatakan pula, jika puasa pati geni ini ampuh untuk terkabulnya hajat-hajat yang luar biasa besarnya. Secara teknis, puasa pati geni dan puasa ngableng ini hampir sama. Tapi ada beberapa perbedaan yang cukup ekstrim. Sama seperti puasa ngableng, puasa pati geni hitungannya sehari adalah 24 jam. Nah, yang uniknya dari puasa ini adalah si pelaku tak boleh keluar dari kamar sampai seharian itu, bahkan untuk buang air. Di dalam kamar pun si pelaku puasa pati geni dilarang untuk melakukan aktivitas apapun selain berdoa. Yang keempat, puasa ngeluang untuk mendapatkan kesaktian. Puasa yang satu ini juga bisa dibilang unik. Tidak hanya melakoni puasa seperti biasanya. Dalam salah satu rentetan ritualnya, si pelaku harus dikubur. Teknik menguburnya bukan seperti mengubur mayit yang dikubur, tapi lebih tepatnya dipendam sampai bagian tubuh tertentu. Cukup ekstrim memang puasa yang satu ini. Makanya puasa ini dipercaya akan mendapatkan hal besar. Salah satunya adalah dimampukan untuk menguasai berbagai jenis ilmu gaib tertentu. Puasa ini konon memiliki ujiannya. Jadi, ketika dipendam, si pelaku biasanya didatangi oleh makhluk-makhluk gaib dan kemudian menakutinya dan menggodanya. Yang kelima, puasa weton untuk proteksi diri terhadap kesialan. Dari sekian banyak puasa kejawen yang ada, puasa weton adalah salah satu yang paling populer dilakukan. Puasa ini sendiri tidak dilakukan sering-sering karena perlu dilakoni saat tiba hari ulang tahun saja. Makanya kemudian dinamakan weton. Puasa ini menurut ahlinya bisa dilakukan dengan dua cara. Ada yang seperti puasa biasa, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ataupun hitungan 24 jam. Puasa ini sendiri dipercaya membawa manfaat besar. Salah satunya adalah sebagai antisial si pelakunya. Ada juga yang mengatakan puasa weton dapat membantu mengembalikan apa yang sudah hilang, entah harta atau apapun itu. Inilah puasa-puasa kejawen yang konon masih banyak dipraktekkan hingga hari ini. Puasa-puasa ini sendiri katanya tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus ada tuntunan dan tujuannya. Melakukannya secara sembarangan akan membawa kepada dampak buruk bagi pelakunya. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.